Halo semuanya, balik lagi di video aku kali ini. Aku akan ngebahas mengenai perusahaan aset kripto. Nah, jadi karena belakangan ini banyak banget berita yang ngebahas mengenai aset kripto atau cryptocurrency yang namanya Bitcoin. Apalagi selama video ini dibuat, harga Bitcoin itu sudah tembus lebih dari 800 juta rupiah loh guys. Nah, ditambah lagi pemilik perusahaan Tesla yang merupakan orang terkaya di dunia saat ini, yaitu Elon Musk, membeli Bitcoin dengan harga yang cukup tinggi, yaitu sekitar 21 triliun rupiah. Dan gak cuman itu, Elon Musk sendiri juga sering banget mention aset kripto lainnya yang namanya Dogecoin. Nah, hal-hal inilah yang membuat munculnya sebuah harapan bahwa siapa tahu suatu saat nanti mobil Tesla atau produk-produk lainnya itu bisa dibeli dengan koin atau kripto ini guys. Tapi tentunya ini juga akan memunculkan adanya pro dan kontra, apalagi untuk perorangan atau entitas-entitas yang merasa dirugikan atas adanya aset kripto ini. Tapi untuk kalian yang ingin berinvestasi di aset kripto ini, nah video ini aku buat untuk membantu kalian memberikan perusahaan-perusahaan mana sih yang bisa dijadikan pertimbangan. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, aku akan menjelaskan secara garis besar cryptocurrency itu apa sih. Jadi, aset kripto atau cryptocurrency itu adalah mata uang digital berbasis internet. Iya, uang digital, artinya nggak ada bentuk fisiknya sama sekali guys. Umpama nih, kalau emas itu kan ada bentuk fisiknya, kita juga bisa pakai sebagai aksesoris kan. Tapi kalau aset kripto ini benar-benar nggak ada bentuk fisiknya, jadi hanya sebatas angka yang akan muncul di layar HP contohnya. Nah, kemudian sifat dari cryptocurrency ini adalah desentralisasi. Artinya tidak terpusat oleh otoritas apapun, entah itu perorangan, pemerintah, ataupun bank sentral. Nah, konsep ini diharapkan dapat menyatukan pedagang dari seluruh dunia untuk melakukan jual dan beli cryptocurrency langsung satu sama lainnya tanpa melalui perantara manapun. Contoh nih ya, kita mau beli barang dari luar negeri. Nah, biasanya proses yang paling ribet itu adalah pada saat pembayaran kan. Karena umumnya kita membutuhkan kartu kredit yang biasanya disediakan dari bank dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkannya. Nah, dengan adanya cryptocurrency ini diharapkan proses pembayaran tersebut bisa jadi lebih mudah karena kita hanya perlu beli Bitcoin dengan harga rupiah lalu kita bisa melakukan transaksi. Atau juga bisa sekedar mau transfer ke teman aja nih. Nah, untuk Indonesia sendiri sudah ada 13 perusahaan yang telah mengantongi izin dari Bapepti. Daripada lama-lama, langsung aja yuk kita bahas. Dalam video ini, kita akan membahas 5 perusahaan aset kripto, yaitu ada Toko Kripto, Pintu, Indodex, Luno, dan Rekeningku. Kita mulai dari deposit ya. Deposit atau top up saldo rupiah di Pintu tidak ada batas minimum. Sedangkan yang lainnya dimulai dari 10.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Untuk biaya deposit, pada Toko Kripto biaya deposit adalah free untuk kita yang memiliki bank mandiri. Begitu juga dengan Rekeningku, biaya depositnya free jika kita memiliki bank permata. Jika kita tidak memiliki bank tersebut, maka kita akan dikenakan biaya transfer sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Biaya deposit Pintu sesuai dengan tarif kebijakan masing-masing bank. Untuk Indodex, biaya deposit melalui kantor cabang akan dikenakan biaya sebesar 1% sampai dengan maksimal 1 juta rupiah. Transfer melalui virtual account pun juga akan di-charge dengan kisaran 3.000 sampai dengan 4.000 rupiah. Sedangkan Luno akan membebankan biaya deposit sebesar Rp4.400. Selanjutnya adalah biaya penarikan. Minimal penarikan terendah ada di Rekeningku yaitu sebesar Rp30.000. Sedangkan yang tertinggi ada pada Toko Kripto yaitu sebesar Rp500.000. Untuk biaya penarikan terendah jatuh pada Pintu yaitu sebesar Rp4.500. Sampai pada yang tertinggi jatuh pada Indodex dengan minimal Rp25.000. Nah, selanjutnya kita bahas fee dan minimal transaksi jual beli. Yang pertama yaitu fee transaksi. Di sini ada 2 kategori, yaitu fee maker dan fee taker. Maker dan taker itu apa ya? Oke, kita jelasin dulu ya. Jadi, gampangnya tuh gini. Kita akan disebut sebagai maker ketika kita order dengan harga yang kita tentukan sendiri. Sedangkan kita akan disebut sebagai taker ketika melakukan order dengan harga yang tertera pada order book. Nah, ini adalah contoh order book, di mana harga yang ada pada kolom ini adalah harga yang siap untuk dieksekusi.
Contoh nih, kita ingin jual Bitcoin di harga ini. Nah, karena kita memilih harga yang tertera dalam order book, maka kita akan dikategorikan sebagai taker. Otomatis, tanpa menunggu lama, order tersebut langsung sukses. Sedangkan ketika kita order di luar dari harga yang tertera dalam order book ini, alias mematok harga sendiri, maka kegiatan inilah yang dikategorikan sebagai maker. Dan otomatis pula kita harus menunggu sampai harga Bitcoin menyentuh harga yang telah kita tentukan. Oke, sudah jelas ya? Berikut adalah fee maker dan taker dari masing-masing perusahaan kripto. Khusus untuk Pintu, pada fitur trading, Pintu selalu menampilkan harga final ketika pengguna ingin menjual atau membeli kripto, sehingga tidak ada biaya tambahan atau biaya tersembunyi. Untuk fee transaksi dapat kita simpulkan bahwa fee maker termurah adalah Indodex dan Luno, yaitu sebesar 0%, sedangkan fee taker termurah adalah Toko Kripto dan Rekeningku dengan 0,1%. Nah, selanjutnya jumlah minimal transaksi sebagai berikut ya. Jumlah minimal transaksi terendah ada di Indodex, yaitu sebesar 10.000. Artinya, kita bisa beli Bitcoin hanya dengan Rp10.000. Nah, demikian guys yang bisa aku jelasin mengenai perusahaan aset kripto. Tapi aku mau ingetin ke kalian ya, bahwa jangan pernah menggunakan uang dingin untuk berinvestasi dalam jenis apapun, entah itu saham, reksadana, deposito, apalagi kripto, karena kripto ini adalah salah satu bentuk investasi yang pergerakan harganya itu sangat sulit untuk diprediksi. Dan juga tolong selalu make sure bahwa harga yang tadi aku sebutin itu masih sama dengan harga yang sekarang ya. Nah, untuk memastikannya aku udah taruh link perusahaannya di description box. Oke, terima kasih ya udah nonton video ini, semoga bermanfaat and see you on the next video.